3 tahun lalu, pada saat itu, situasi yang tidak diharapkan datang dari dalam negeri. Tadi pagi saya mendapatkan laporan dari Pak Menteri Kesehatan bahwa ibu ini dan putrinya positif corona. Pada saat itu, Indonesia resmi menghadapi pandemi COVID-19. Jumlah pasien positif COVID-19 di Indonesia terus meningkat. Rumah sakit nyaris kolaps, tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate-nya sudah melebihi standar WHO. Vaksin dikhawatirkan akan sulit diakses negara berkembang karena butuh penanganan khusus. Sejumlah ahli memprediksi Indonesia akan keluar paling akhir dari pandemi COVID-19. Media asing bahkan memberikan penilaian penanganan pandemi Indonesia adalah salah satu yang terburuk di dunia. Sejumlah negara di dunia telah menetapkan lockdown sementara Indonesia. Meskipun muncul desakan dan juga aspirasi untuk melakukan lockdown, sampai hari ini Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah tidak akan mengambil kebijakan tersebut. Pada saat itu, sadar akan kondisi dalam negeri. Di tengah hiruk-pikuk dan desakan, pemerintah kemudian dengan berani mengambil keputusan. Saya telah memutuskan bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Pada saat itu, saat di mana perubahan mulai terjadi, suasana sibuk perkotaan hilang, berganti dengan kesunyian mencekam. Hanya terdengar suara sirine yang sibuk berlalu lalang. Meskipun begitu, kesibukan jelas di berbagai lini. Kemudian secerca harapan pun datang. Saya ingin menyampaikan satu kabar baik bahwa pemerintah sudah menerima 1,2 juta dosis vaksin COVID-19. Selain vaksin dalam bentuk jadi, dalam bulan ini juga akan tiba 15 juta dosis vaksin dan di bulan Januari sebanyak 30 juta dosis vaksin dalam bentuk bahan baku curah yang akan diproses lebih lanjut oleh Bio Farma. Hal tersebut tentu tidak datang tanpa kerja keras. Vaksin ada dua, yang berbayar dengan yang donasi. Dan semua kan berebutan, kita termasuk negara berkembang yang cepat dapat. Artinya gini lah, presiden kita yang paling berani dong. Sinergitas terus dilakukan untuk memastikan vaksin dapat menjangkau seluruh masyarakat tanah air. Hingga pada saatnya, dengan berbagai kolaborasi, langkah pertama mulai dilakukan. Saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Namun pandemi belum selesai. Pemerintah juga sedang mempersiapkan infrastruktur pendukung, yaitu rumah isolasi dan rumah sakit. Waktu itu kita menyediakan kamar rumah sakit kita itu sekitar 120 ribuan yang untuk COVID. Nah dari 120 ribuan itu, waktu itu udah sempat sampai 100 ribu udah terisi. Ya, udah penuh sekali pada saat itu. Ditambah dengan kebutuhan oksigennya yang nggak siap. Komitmen dan integritas terus diuji, terutama bagi para garda terdepan. Seiring dengan pemulihan, pemerintah kemudian mengambil langkah baru. Presiden memerintahkan saya 3 hari yang lalu untuk menyiapkan penanganan yang kita sebut akhirnya dengan implementasi PPKM Darurat Jawa Bali. Saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM Darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021, khusus di Jawa dan Bali. Selain kebijakan PPKM darurat, pemerintah juga menggunakan teknologi untuk mencegah penyebaran COVID-19 di ruang publik. Namun kunci utama tetap pada kebiasaan masyarakat yang tentu dituntut untuk berubah. Hingga perlahan namun pasti, Indonesia bersama-sama pulih.
Indonesia punya kekuatan yang luar biasa, rasa gotong royongnya membuat banyak kejutan kok orang-orang luar bilang Indonesia bisa berhasil. Pemerintah pun terus mendampingi dalam prosesnya hingga akhir. Pemerintah telah memberikan bansos tunai yang diterima oleh masyarakat. Bersinergi melawan pandemi. Hingga kini kita berhasil menaklukkannya. Setelah mengkaji dan mempertimbangkan perkembangan tersebut, kita ini mengkaji sudah lebih dari 10 bulan dan lewat pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan angka-angka yang ada, maka pada hari ini pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM yang tertuang dalam Instruksi Mendagri nomor 50 dan 51 tahun 2022. Jadi tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat. Selanjutnya, pemberian apresiasi kepada negara-negara sahabat dan pemberian penghargaan kepada puskesmas, rumah sakit, laboratorium, sentra vaksinasi, telemedicine, media, dan influencer. Dan juga kepada organisasi keagamaan, akademisi, badan usaha milik negara, organisasi internasional, perusahaan swasta dalam dan luar negeri, dan lembaga swadaya masyarakat. Pemberian apresiasi dan penghargaan ini diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada pihak yang telah berkontribusi terhadap penanganan COVID-19 di Indonesia. Yang pertama, pemberian apresiasi kepada para negara sahabat yang telah berkontribusi terhadap penanganan COVID-19 di Indonesia. Selanjutnya pemberian penghargaan penanganan COVID-19 kategori pemerintah daerah diberikan kepada provinsi terbaik dan kabupaten kota terbaik. Penghargaan penanganan COVID-19 kategori TNI diberikan kepada Kodam terbaik dan Kodim terbaik. Penghargaan penanganan COVID-19 kategori Polri diberikan kepada Polda terbaik dan Polres terbaik. Penghargaan penanganan COVID-19 kategori fasilitas dan layanan kesehatan diberikan kepada puskesmas terbaik, rumah sakit terbaik, laboratorium terbaik. Penghargaan penanganan COVID-19 kategori penilaian penghargaan lain-lain diberikan kepada sentra vaksinasi usulan daerah. Telemedicine, laboratorium surveillance genetik, media dan influencer, organisasi keagamaan, akademisi, ahli epidemiologi, badan usaha milik negara, organisasi internasional, perusahaan swasta luar negeri, perusahaan swasta dalam negeri, lembaga swadaya masyarakat. Selanjutnya, penghargaan penanganan COVID-19 diberikan untuk kategori provinsi berkinerja terbaik. Penghargaan penanganan COVID-19 diberikan untuk kategori kabupaten kota berkinerja terbaik.
Penghargaan penanganan COVID-19 kategori TNI diberikan untuk Kodam terbaik dan Kodim terbaik. Penghargaan penanganan COVID-19 kategori Polri diberikan untuk Polda terbaik dan Polres terbaik. Penghargaan penanganan COVID-19 diberikan untuk kategori Puskesmas dengan pengelolaan vaksinasi COVID-19 terbaik. Penghargaan penanganan COVID-19 diberikan untuk kategori rumah sakit dengan performa tata kelola COVID-19 terbaik. Penghargaan penanganan COVID-19 diberikan untuk kategori laboratorium dengan performa pemeriksaan COVID-19 terbaik. Kami mengundang untuk dapat naik ke atas panggung para perwakilan provinsi dari wilayah Sumatera, Provinsi Kepulauan Riau, Gubernur Kepulauan Riau, wilayah Jawa Bali, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, wilayah Kalimantan, Provinsi Kalimantan Timur, Wakil Gubernur Kalimantan, wilayah Sulawesi, Provinsi Sulawesi Utara, Gubernur Sulawesi Utara, wilayah Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Provinsi Maluku Utara, Gubernur Maluku Utara. Perwakilan dari kabupaten kota dari wilayah Sumatera, Kota Padang Panjang, Wakil Wali Kota Padang Panjang. Wilayah Jawa Bali, Kota Sukabumi, Wali Kota Sukabumi. Wilayah Kalimantan, Kabupaten Tabalong, Bupati Tabalong. Wilayah Sulawesi, Kota Manado, Wakil Wali Kota Manado. Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Kota Mataram, Wali Kota Mataram. Perwakilan dari kategori TNI, Kodam Jaya, Jayakarta, serta Kodim 0510 Tiga Raksa. Perwakilan dari kategori Polri, Polda Jawa Barat, Polres Bogor. Perwakilan dari Puskesmas, Kepala Puskesmas 1 Denpasar Selatan. Perwakilan dari Rumah Sakit, Direktur Rumah Sakit Bayangkara, Palembang. Perwakilan dari Laboratorium, Direktur RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo, Makassar. Mohon berkenan Presiden Republik Indonesia untuk memberikan penghargaan yang dilanjutkan dengan sambutan Presiden Republik Indonesia.
Selanjutnya adalah sesi foto bersama. Satu, dua, tiga. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Kami persilahkan kepada para penerima penghargaan untuk dapat kembali ke tempat masing-masing. Bapak Ibu yang terhormat, selanjutnya kita akan simak sambutan dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, yang mulia, para duta besar negara-negara sahabat, yang saya hormati, para Menko, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati Panglima TNI yang diwakili Kasum TNI dan Kapolri, serta para Pangdam, para Kapolda, para Dandim, dan Kapolres. Yang saya hormati para gubernur, bupati, dan wali kota yang hadir, para tenaga kesehatan dan relawan penanganan COVID-19, Bapak, Ibu, hadirin dan undangan yang berbahagia. 3 tahun yang lalu ketika pandemi COVID masuk ke Indonesia, kita semuanya merasakan dan kita semuanya bekerja keras untuk menyelamatkan rakyat kita. Kita harus mengevakuasi WNI kita yang terkena COVID di negara-negara yang terkena wabah saat itu, awal-awal. Kita juga harus menyiapkan karantina, dan kita harus menyiapkan fasilitas kesehatan, dan juga kita harus menyiapkan bantuan sosial kepada masyarakat yang kehilangan penghasilan. Sesuatu yang semua negara belum memiliki pengetahuan apapun mengenai ini. Dan kita semuanya juga belum memiliki pengetahuan dan pengalaman apapun mengenai pandemi ini. Bapak Ibu pasti ingat, kita berdebat berhari-hari mengenai lockdown atau tidak lockdown. Secara nasional atau secara terbatas di kabupaten atau di provinsi. Karena apa? Memang kita belum memiliki pengalaman mengenai pandemi ini. Semuanya. Jadi kalau ada perdebatan itu, ya saya nilai wajar. Dan tidak ada yang tahu mana yang tepat, mana yang tidak tepat. Ini yang benar ini atau yang ini. Sehingga semuanya saya dengarkan. Semua kritikan saya dengarkan. Semua masukan saya dengarkan dari siapapun. Dan saya tahu pun negara-negara sudah mendahului terkena wabah ini. Karena kita tahu semua ahli, semua negara belum pernah berpengalaman menghadapi pandemi ini. Dan kita harus belajar, yang sudah terjadi kita belajar. Tapi yang
mintai pendapat juga sama. Mereka juga baru belajar. Belajar kepada orang yang juga baru belajar. Dan kita harus memutuskan keputusan yang tepat untuk menjamin keselamatan rakyat. Tidak mudah, tidak mudah. Suasananya selalu awal-awal mencekam, kejadian besok apa, kejadian bulan depan apa, kejadian tidak bisa dihitung dan tidak bisa diprediksi. Bagaimana ekonomi kita tidak bisa diprediksi. Saya tidak perlu mengulang cerita, dan Bapak Ibu adalah bagian dari kerja keras, bagian dari perjuangan yang telah kita lakukan. Yang jelas, dibandingkan dengan rata-rata dunia, kita masuk negara yang berhasil menangani COVID ini. Di bulan Juni 2022, Dirjen WHO, Tedros Adhanom, menyampaikan bahwa penanganan COVID-19 di Indonesia termasuk yang terbaik dan cakupan vaksinasinya juga masuk yang terbaik. Yang ngomong bukan kita, yang ngomong adalah Dirjen WHO. Kemudian di September 2021 juga John Hopkins University juga menyampaikan Indonesia sebagai one of the best in the world dalam menurunkan kasus COVID. Yang ngomong juga bukan kita yang ngomong, mereka yang berbicara. Karena jelas kita berhasil menekan angka penularan, kita berhasil juga menekan angka kematian, dan kita juga berhasil menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Terbukti tahun yang lalu kita tumbuh, growth kita di angka 5,31%. Keberhasilan ini adalah kerja keras seluruh komponen bangsa. Dan saya melihat kalau kita ini tertekan sebuah masalah, kita ini semuanya bekerja. Semuanya bekerja. Lah, mempertahankan seperti itu agar terus-menerus nggak ada henti seperti apa. Ini yang kita butuhkan. Begitu kasusnya itu kita langsung jangan sampai loyo lagi dengan problem-problem yang masih banyak kita hadapi. Mestinya seperti itu. Karena saya lihat betul-betul kita semuanya dari A sampai Z semuanya bekerja keras untuk menangani COVID ini. Dan banyak pihak yang bekerja mempertaruhkan risiko dirinya. Banyak nakes kita yang gugur dalam penanganan COVID ini. Banyak pihak yang bekerja melampaui tugas dan fungsinya. TNI dan Polri ini banyak yang melampaui tugas dan fungsinya. Banyak pihak yang menjadi relawan untuk keselamatan kita bersama. Dan banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik selama menangani COVID-19 ini. Oleh sebab itu, kita harus terus bergerak sinergis, mengerahkan kekuatan seluruh komponen bangsa, sinergi dari pemerintah pusat sampai ke tingkat desa, sinergi lintas kementerian, sinergi lintas lembaga, sinergi lintas sektor, dan sinergi antar lembaga-lembaga negara, pemerintah, DPR, BPK, dan lembaga-lembaga lain, serta sinergi antara pemerintah dan partisipasi masyarakat. Ini harus diteruskan. Jangan hanya berhenti di urusan COVID. Karena penanganan pandemi COVID-19 menunjukkan, betul-betul menunjukkan kekuatan besar kita yang luar biasa sebagai sebuah bangsa besar. Oleh sebab itu, kekuatan ini
bukan hanya bisa digunakan untuk semua agenda besar bangsa, tetapi juga kita bisa gunakan untuk menangani penyakit-penyakit yang lainnya. Misalnya TBC, hati-hati. Stunting, peningkatan produksi pangan, penurunan angka kemiskinan. Kalau kita bekerjanya seperti dalam penanganan COVID, masalah-masalah besar seperti ini sebetulnya sangat cepat bisa kita selesaikan. Dengan catatan kita bekerja seperti kita dalam menangani COVID, mengatasi COVID. Sampai kadang-kadang saya bingung. Ini ada singkatan apa? PSBB seperti tadi Pak Menko sampaikan. Belum PSBB, belum apa singkatannya apa, kepanjangannya apa, muncul PPKM. Ini apa lagi? Belum hal-hal yang lain yang baru-baru yang kita sebelumnya nggak dengar muncul karena adanya COVID. Ada yang tahu singkatannya PPKM? Saya tunjuk satu orang gitu aja mungkin nggak tahu, saya yakin. Berani taruhan saya. Termasuk ibu-ibu yang tertawa belum tentu hafal PPKM kepanjangan apa. Coba maju Ibu. Ya. Tapi yang saya tanyakan bukan PPKM. PSBB. Nah. Terima kasih Pak. Perkenalkan saya dari Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Iya, saya sentra vaksin dari klinik swasta. Ya, PSBB langsung. Pak, tadi ntar PPKM. PSBB. Pembatasan sosial. Ibu bekerja di mana? Saya di Puskesmas, Kepala Puskesmas ya, Pak. Sekarang Kepala Puskesmas, PSBB. Tadi yang saya hafali PPKM Pak. Iya kan? Bentar Pak. PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Ya, oke, betul. Terima kasih Bu, silakan. Terima kasih Pak. Nanti saya kirim ke rumah Ibu lah, sepeda. Jadi, cara kerja kita selama menangani pandemi harus kita betul-betul manfaatkan untuk pemerintahan pasca pandemi, post pandemic governance. Saya harapkan kekuatan besar selama menangani pandemi betul-betul bisa kita teruskan dalam mengatasi permasalahan lainnya. Terakhir, saya ingin mengajak kita semuanya untuk memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh tenaga kesehatan, para petugas, para relawan yang telah gugur dalam tugas menangani pandemi COVID-19. Dan kepada Bapak Ibu yang menerima PPKM Award, saya menyampaikan selamat, marilah pengabdian ini terus kita lanjutkan untuk memecahkan berbagai masalah-masalah kemanusiaan dan kebangsaan dan membangun Indonesia menjadi negara maju. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
sebagai upaya